Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam serial ringkasan. Kali ini pada materi pertemuan 4 yang terkait dengan estimasi permintaan. Masalah identifikasi. Menggabung observasi harga kuantitas dalam suatu bentuk grafik tidak secara langsung menghasilkan kurva permintaan dari satu komoditas. Alasannya adalah bahwa masing-masing observasi merupakan hasil gabungan dari permintaan dan penawaran yang berbeda dari satu komoditas. Kesulitan menurunkan kurva permintaan untuk suatu komoditas dari titik-titik harga kuantitas hasil observasi disebut masalah identifikasi. Untuk menurunkan kurva permintaan dari titik-titik harga kuantitas, kita mengizinkan kurva penawaran untuk bergeser-geser, tetapi membetulkan kekuatan yang membuat kurva permintaan bergeser. Ini dilakukan dengan analisis regresi. Estimasi kualitatif. Samping analisis regresi, suatu perusahaan dapat mengestimasi permintaan dengan survei konsumen dan eksperimen pasar. Survei konsumen melibatkan dan menanyai sejumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan merespon suatu perubahan tertentu dalam harga atau determinan lainnya dari permintaan suatu komoditas. Klinik konsumen merupakan eksperimen laboratorium di mana para partisipan diberi sejumlah uang dan diminta untuk menghabiskannya dalam suatu toko simulasi untuk melihat bagaimana mereka bereaksi jika terdapat perubahan harga, bungkus produk, penampilan, harga produk pesaing, dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Dengan eksperimen pasar, perusahaan berusaha untuk mengestimasi permintaan suatu komoditas dengan mengubah harga dan determinan lainnya pada pasar yang sesungguhnya. Meskipun metode-metode ini kadang menjadi satu-satunya cara yang tersedia untuk mengestimasi permintaan, mereka mempunyai kekurangan yang cukup serius. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistika untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi yang ingin dicari, yaitu variabel terikat, dengan satu atau lebih variabel bebas. Jika hanya terdapat satu variabel bebas, disebut regresi sederhana. Analisis regresi sederhana biasanya dimulai dengan menggambarkan nilai XY dalam suatu diagram pencar scatter diagram dan menemukan dengan melakukan inspeksi jika terdapat kira-kira hubungan yang linier. Dengan demikian, mengestimasi garis linier dengan menggambarkan satu garis di antara titik-titik observasi adalah subjektif dan tidak tepat. Analisis regresi. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk menghasilkan estimasi dari intercept A, yaitu titik potong vertikal, dan koefisien regresi B, kemiringan, dengan tujuan untuk menurunkan garis regresi yang terbaik yang cocok dengan titik-titik data, dalam arti jumlah kuadrat simpangan yang terkecil. Analisis parameter disebut sebagai signifikan jika nilai T hitung melebihi T tabel yang sesuai, biasanya 5% dengan derajat bebas tertentu. Nilai T hitung adalah rasio koefisien B dengan standar error dari B. Derajat bebas sama dengan jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel. Koefisien determinasi R kuadrat
mengukur proporsi dari variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan dalam analisis regresi. Koefisien korelasi mengukur derajat hubungan atau kovarian antara variabel. Analisis regresi mampu menerangkan tetapi tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Regresi berganda. Pada saat variabel terikat yang ingin kita jelaskan di hipotesis bergantung pada lebih dari satu variabel, maka disebut analisis regresi berganda. Ganda itu bukan cuma dua, ini ganda bisa banyak. Multiple regression. Di sini kalkulasinya biasanya dilakukan dengan komputer yang juga menyajikan dan melakukan uji statistik. Untuk mempertimbangkan pengurangan derajat bebas karena adanya variabel tambahan, variabel bebas dalam analisis regresi, dihitung R kuadrat yang disesuaikan. Analisis varian dapat digunakan untuk menguji kekuatan menjelaskan dari seluruh variabel yang ada dalam regresi secara keseluruhan. Ini menggunakan nilai statistik F yang merupakan rasio dari varian yang dapat dijelaskan dibagi dengan derajat bebas K-1. Dengan varian yang tidak dapat dijelaskan dibagi dengan derajat bebasnya itu N kurang K, di mana K adalah jumlah parameter yang diestimasi dan N adalah jumlah observasi. Jika nilai statistik F hitung lebih besar dari F tabel dengan derajat bebas sebesar K kurang 1 dan N kurang K, maka dinyatakan bahwa persamaan signifikan, di mana tidak semua koefisien regresi sama dengan 0. Masalah dalam analisis regresi. Analisis regresi dapat menghadapi bermacam-macam masalah. Multikolinearitas muncul saat dua atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan yang erat. Ini membuat banyak koefisien yang tidak signifikan, meskipun R kuadratnya bisa sangat tinggi. Hal ini dapat dihilangkan dengan menambah jumlah sampel, menggunakan informasi a priori, melakukan transformasi fungsi, atau membuang suatu variabel yang korelasinya tinggi. Heteroskedastisitas muncul pada data cross-section pada saat faktor error tidak konstan. Ini membuat standar error yang bias dan uji statistik yang tidak benar. Dan ini dapat dikoreksi dengan menggunakan log dari variabel yang menyebabkan masalah tersebut. Autokorelasi sering muncul dalam data time series. Pada saat terjadi error yang berurutan, memiliki tanda yang sama atau berganti tanda tiap saat. Ini menimbulkan T statistik yang sangat besar dan nilai F serta R kuadrat yang tidak dapat dipercaya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson dan diperbaiki dengan memasukkan tren waktu. Tahapan estimasi permintaan. Proses mengestimasi persamaan permintaan dengan analisis regresi melibatkan 4 tahap. Pertama, modelnya harus dispesifikasi lebih dulu. Ini termasuk menemukan variabel-variabel yang hendak dimasukkan ke dalam persamaan permintaan. Ini diambil dari teori permintaan dan pengetahuan dari pasar untuk suatu komoditas. Kedua, data dari setiap variabel itu harus dicari, kumpulkan. Tiga, peneliti harus menentukan bentuk fungsional dari persamaan permintaan. Formula linear atau fungsi pangkat adalah yang paling umum, dan biasanya sering keduanya dicoba. Dalam formulasi fungsi pangkat,
estimasi koefisien kemiringan merupakan marginal. Yang terakhir, hasil regresi harus dievaluasi seperti tanda dari estimasi koefisien, signifikansi secara statistik dari koefisien yang ada, proporsi dari variasi total yang dapat dijelaskan, dan meyakinkan bahwa masalah multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi tidak menjadikan hasilnya bias. Demikian ringkasan untuk materi pertemuan 4, yaitu tentang estimasi permintaan. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.